Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu.
Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat, sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah online kita pada siang hari ini. Boleh kali sebelum kita mulai ibadah, kita tulis dulu di kolom chat, selamat pagi semuanya, selamat beribadah, happy Sunday, Tuhan memberkati, supaya kita kerasa kayak lagi offline gitu. Oke, sekarang aku bakal kasih kalian waktu untuk saat teduh dulu. Biarkan Tuhan masuk ke hati kalian, supaya kalian bisa lebih fokus buat ikutin ibadah pagi ini. Sambil kita menyanyikan lagu Ku di Tanganmu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan satu kali lagi untuk bisa beribadah padamu pada siang hari ini. Tuhan, kami akan memulai semuanya, kiranya Engkau memberkati kami agar saat mendengarkan firman nanti kami bisa mendapatkan berkat daripadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, aku yakin banget seminggu ini mungkin ada banyak hal yang terjadi. Mungkin kalian punya plan yang udah kalian rencanain matang-matang, tiba-tiba hal itu gak terjadi. Terus mungkin ada hal-hal yang kalian gak pengen hal itu terjadi, malah justru kejadian, malah makin buruk. Terus juga kadang ada perasaan bersalah dalam diri kita karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak di hadapan Tuhan. Dan kita mau nyerah gitu aja. Mungkin kita udah ada berusaha buat bertobat, buat minta tolong sama Tuhan, tapi rasanya kayak susah.
Dan di saat kayak gitu, kita butuh keajaiban yang dari Tuhan, supaya kita bisa lebih baik lagi. Yuk teman-teman, aku mau ajak kalian semua buat ingat-ingat lagi apa yang perbuatan kalian yang telah mendukakan hati Tuhan. Kita jujur semuanya di hadapan Tuhan sambil kita nyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Teman-teman, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau akui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami adalah setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan begitu kasihi, Tuhan begitu sayangi, sehingga Tuhan mau terus mencari kami. Ketika kami selalu melarikan diri kami dari hadapan Tuhan, ketika di dalam kehidupan kami, bahkan kami tidak pernah memikirkan akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan dengan terus setia, dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, Tuhan terus mau mencari kami.
memanggil kami kembali. Biarlah Tuhan, setiap kali kami datang mengakui akan setiap dosa kami di hadapan Tuhan, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sebetulnya memerlukan akan kasih kebaikan Tuhan itu. Tapi selama ini Tuhan, kami terus mencarinya di tengah-tengah dunia. Kami mencari akan kasih sejati itu di tengah-tengah dunia. Kami mencari akan pengakuan dari orang-orang di sekitar kami. Kami membutuhkan akan penghargaan dari orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami lupa bahwa Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang penuh kasih itu sedang mencari kami. Dan Tuhan yang penuh kasih itu akan sebetulnya memuaskan akan setiap pencarian hidup kami selama ini. Biarlah Tuhan pada saat ini, ketika kami tunduk di hadapan Tuhan pada saat ini, kami diingatkan akan kasih setia Tuhan, akan kasih sejati Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh kembali di hadapan Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh sekali lagi mempersembahkan akan hidup kami, keberadaan diri kami kepada Tuhan yang penuh dengan kasih itu, mau terus mencari kami. Biarlah kami boleh mendapatkan kepuasan sejati ketika kami datang di hadapan Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan mau menyerahkan untuk diri kami di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami, inilah kelemahan kami, inilah dosa-dosa kami. Biarlah sekali lagi kami boleh merasakan akan kasih setia Tuhan, akan kasih kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi diri kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Kami memerlukan akan kasih Tuhan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami saat ini kita akan sama-sama mengakui akan pengakuan iman kita bersama-sama dengan Gereja Sepanjang Abad dan Tempat. Mari kita menyatakan akan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita, boleh kita duduk di tempat yang nyaman, cari tempat yang nyaman, supaya kita bisa fokus dengan firman Tuhan. Dan kalau bisa, kalian siapin Alkitab fisik, jangan HP, karena takutnya bisa mengganggu kalau ada notifikasi masuk. Tapi sebelum itu, aku mau ajak teman-teman kita renungin lagu ini, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dipersilakan kepada hambanya. Shalom teman-teman sekalian. Kita bersyukur hari ini kita diundang kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita di tengah situasi yang sulit akhir-akhir ini. Dan bila firman yang kita baca hari ini menerangi hati kita dan mengubahkan diri kita semakin lebih menyerupai anaknya yaitu Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa memohon hikmat Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya pagi hari ini. Bapa, kami datang kepadamu dengan seluruh kerendahan hati kami dan kami menanggalkan setiap kecongkakan, kesombongan kami.
kepintaran kami ingin berlindung di bawah sayap-Mu Tuhan. Kami ingin mengandalkan setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah hati kami dibakar kembali oleh cinta kasih-Mu. Semangat kami dikuatkan kembali agar kami dapat menjalani hari-hari ke depan di dalam terang firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami membaca merenungkan firman-Mu itu tidak menjadi informasi yang mati dan beku, tetapi itu sungguh mengubahkan seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah roh Tuhan beserta dengannya memberkati kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, relentless love. Satu cinta yang tidak berkesudahan, satu cinta yang tidak pernah berhenti, yang terus mengalir seperti sungai. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan pagi hari ini adalah dari kitab Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Hosea pasal yang kedua, ayat 13 sampai yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Teman-teman sekalian, Nabi Hosea adalah nabi yang tinggal di bagian utara Israel dan hidup di masa pemerintahan raja terburuk Israel, raja terkejam Israel, yaitu Yerobeam II. Teman-teman, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 12, maka kita melihat di sana Israel terbagi menjadi dua, wilayah utara dan wilayah selatan. Dan Hosea tinggal dan melayani di bagian utara. Teman-teman sekalian, pada saat itu bangsa Israel itu dalam keadaan yang chaos, keadaan yang kacau balau, keadaan yang betul-betul terburuk di masanya. Dan pada tahun 722 sebelum Masehi, diceritakan kekaisaran Asyur menerjang dan menyerbu bangsa Israel. Mereka membakar, mereka menyapu habis bersih bangsa Israel. Dan mereka mengangkut orang-orang Israel ke Asyur. Mereka dibuang ke sana dan tinggal di sana sebagai budak. Di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 23b dikatakan di situ orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Jadi kisah ini adalah kisah yang begitu menyedihkan. Kisah yang menurut orang-orang Israel ini kisah yang sangat memalukan. Teman-teman sekalian, Hosea udah dikasih tahu oleh Allah bahwa ini akan terjadi. Dan Hosea diutus untuk memberitakan satu pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel sebelum terjadinya malapetaka itu. Teman-teman sekalian, coba kita bayangkan secara imajiner, ada seorang remaja
salah satu orang yang ikut dibuang ke Asyur, seorang remaja Israel katakanlah. Kita coba lihat bagaimana perasaannya ketika dia mengalami pembuangan itu dan dijadikan budak di dalam kota Asyur itu. Dia mengatakan seperti ini, teman-teman. I felt like a plant that had been uprooted. I was perfectly happy planted in my patch of earth. My routine was set and everything was going fine. Then I was plucked from the ground I knew and planned into a life story I've never wanted. It was really painful. I had been exiled. Teman-teman, kira-kira kalau kita membayangkan apa sih yang dirasakan oleh orang-orang Israel, terkhususnya seorang remaja Israel menjadi korban pembuangan ke Asyur, maka dia akan menggambarkan dirinya seperti tanaman yang dicerabut begitu saja, rutinitasnya dirampas begitu saja, kebahagiaan sehari-harinya tidak bisa dia temukan kembali. Kesenangan bersama teman-temannya tidak lagi menjadi hal yang dia tunggu-tunggu. Dan inilah yang terjadi, dia adalah seorang yang dibuang ke Asyur. Teman-teman sekalian, pengalaman pembuangan itu betul-betul menyakitkan, betul-betul memalukan, apalagi bagi mereka yang masih kanak-kanak dan masih remaja. Teman-teman, pengalaman rasa pahit itulah, rasa sakit itu pasti beralasan, bukan? Dan mengapa Israel dapat hukuman yang begitu dahsyat dari Allah? Pertanyaannya, pada pagi ini, mengapa Israel mendapatkan penghukuman yang begitu mengerikan dari Allah? Teman-teman, kalau kita membaca Hosea 1, maka kita akan mengerti alasan di balik peristiwa yang mengerikan itu. Alasan di balik peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Asyur. Allah memperlihatkan kenakalan Israel di dalam kitab Hosea ini. Lebih daripada itu, Allah memperlihatkan kebejatan bangsa Israel di hadapannya. Bukan hanya sekedar kenakalan, tetapi ini lebih mengerikan lagi, kebejatan bangsa Israel. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam kitab Hosea, maka kita akan melihat satu kitab di mana Allah memakai kehidupan keluarga Hosea menjadi ilustrasi yang menggambarkan tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel. Teman-teman, di dalam perjanjian lama, ikatan hubungan Allah dengan umatnya, atau dalam hal ini Israel, itu seringkali digambarkan atau disamakan dengan ikatan pernikahan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat 5 dikatakan di situ, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia adalah Allah yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Gambaran-gambaran mengenai pernikahan itu dipakai oleh Allah untuk menggambarkan atau menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Dan dalam hal ini, keluarga Hosea menjadi gambaran di mana Allah ingin menyampaikan satu pesan tentang hubungannya dengan bangsa Israel. Teman-teman, kalau kita melihat kehidupan keluarga Hosea yang tercatat di dalam Hosea yang pertama sampai Hosea yang ketiga, maka kita akan bisa membaginya itu ke dalam 3 bagian, ke dalam 3 kisah. Yang pertama, kisah pernikahan Hosea, di mana Allah mengutus Hosea untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer. Di dalam Alkitab dikatakan Gomer itu adalah seorang perempuan sundal. Tetapi beberapa tafsiran mengatakan bahwa Gomer ini mungkin sekali bukan seorang pelacur atau seorang sundal ketika menikah dengan Hosea. Jadi ada beberapa penafsir mengatakan Gomer ini belum seorang, katakanlah PSK ketika menikah dengan Hosea. Namun kisah itu berlanjut kepada kisah kedua, kisah perzinahan. Dari pernikahan tersebut Gomer melahirkan 3 anak, teman-teman. Yang pertama yang bernama Yizriel,
Yang kedua adalah Lo-ruhama, dan yang ketiga Lo-ami. Tetapi sayangnya ketika mereka punya anak, mereka dikaruniakan anak 3 ini, tiba-tiba Gomer meninggalkan Hosea dan ketiga anaknya. Gomer meninggalkan mereka untuk melakukan perzinahan. Beberapa penafsir mengatakan Gomer menjadi pelacur bakti di sebuah kuil. Gomer menjadi seorang pelacur di rumah ibadah di satu kuil dewa Baal. Banyak yang menafsirkannya seperti itu. Dan diceritakan di Hosea yang ketiga, teman-teman. Gomer nampaknya berhutang sana-sini dan akhirnya ia nyaris dijual sebagai budak. Dan inilah bukan akhir dari kehidupan Gomer, teman-teman. Kalau kita melihat kisah yang ketiga, adalah kisah pemulihan. Di mana Allah sekali lagi menyuruh Hosea terlepas dari ketidaksetiaan Gomer untuk mencarinya dan melunasi hutang-hutangnya serta mengambil Gomer kembali menjadi istrinya. Dan di sini kita melihat Hosea diminta untuk mengasihi dan setia kepada Gomer sekali lagi. Jadi teman-teman, kita melihat 3 kisah ini yang memenuhi cerita daripada kitab Hosea. Nah teman-teman, disinilah paralelnya dengan hubungan Allah dengan Israel. Seperti tadi saya katakan, ini menjadi ilustrasi menggambarkan hubungan Allah dengan Israel. Yang pertama, teman-teman sekalian, kisah kehidupan keluarga Hosea ini menceritakan Allah sebagai seorang suami, yaitu Hosea tadi, yang setia kepada Israel. Allah seperti suami yang setia dengan Israel. Di dalam perjalanan kisah Allah dengan Israel, kisah yang paling terkenal adalah tentang perjanjian di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itulah Allah mengikatkan perjanjiannya dengan Israel, dan Allah meminta Israel untuk setia hanya kepada dirinya. Israel diminta untuk setia hanya kepada Allah saja. The only one, the only true God. Jadi hanya kepada Allah Israel dimintai untuk setia. Namun di dalam kisah itu kita melihat berlanjut kepada penyembahan berhala, perzinahan rohani. Allah yang membawa Israel ke negeri Kanaan, negeri yang limpah dengan susu dan madunya, di mana Israel diberkati dengan limpahnya. Tetapi di dalam kelimpahan itu Israel lupa. Israel menggunakan seluruh kelimpahan mereka itu dan dipersembahkannya kepada dewa Baal. Teman-teman, kita sampai pada fase di mana mereka melupakan kasih setia Tuhan. Dan yang terakhir sebetulnya, bukankah Tuhan memiliki alasan yang kuat, yang sahih, yang reasonable, untuk memilih, untuk menceraikan Israel? Bukankah Israel tidak layak lagi untuk dicintai oleh Allah karena pengkhianatannya? Tetapi itu tidak kita temukan di dalam kitab Hosea. Malahan Allah dengan penuh dengan cinta kasihnya, dia kembali mengejar Israel. Dia mau cintai Israel lagi. Tuhan tidak mau memilih bangsa lain menjadi pengganti Israel, tetapi Allah tetap mencintai Israel di dalam segala kelemahan mereka, di dalam segala keberdosaan mereka. Teman-teman sekalian, bukankah story ini sangat familiar, bukan, dalam hidup kita? Bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bukan hanya story tentang Israel dengan Allah, tetapi ini tentang story kita dengan Allah. Kita anak-anak yang telah diberikan tempat yang pas di sisinya, tetapi kita betapa mudahnya meninggalkan dia dan mencari tempat lain, yang justru di tempat itu kita mendapatkan keterpurukan, kekosongan, dan kita banyak dikibulin bahwa ada hal-hal yang dapat memuaskan kita, tapi nyatanya tidak. Kita seperti orang-orang yang menggali kuburan kita sendiri, teman-teman. Dan dunia secara persistence
memanggil engkau dan saya untuk nyobain apa yang mereka anggap dapat memuaskan hasratmu dan hasratku. Dunia mengatakan jika lu mau terlihat beken, terlihat keren, ayo nyobain clubbing, ayo nyobain narkoba, ayo nyobain seks bebas dengan pacar lu selagi lu masih pacaran sama dia. Ayo nyobain sensasinya. Jangan lewatin momentum itu, gak akan datang untuk kedua kalinya. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa dosa bukan hanya soal tindakan yang dilakukan, yang ketahuan atau yang gak ketahuan. Tapi utamanya dosa itu soal hati kita yang perlahan demi perlahan jauh dari Allah. Teman-teman, ini yang perlu kita sadari, bahwa dosa bukan soal apa yang terlihat yang kita lakukan, tetapi ini sesuatu yang diam-diam lama-kelamaan menjadi busuk di dalam hati kita. Diam-diam lama-kelamaan hilang gairah kita kepada Tuhan. Teman-teman, demi itu semua, demi apa yang ada di dunia ini, kita rela meninggalkan Allah. Kita rela meninggalkan Allah demi sesuatu yang memuaskan kita sesaat. Kita tercerabut dari sumber kehidupan kita. Dan kita bagaikan tanaman yang layu, yang lama-kelamaan akan mati. Teman-teman sekalian, perhatikanlah bahwa dosa itu membuat kita tidak lagi bergairah di dalam menjalani hidup ini. Dosa akan mengaburkan arah dan tujuan hidup kita, dan kita akhirnya nggak tahu mau ngapain lagi kita hidup di dalam dunia ini. Dosa akan menutupi penglihatan kita, dia akan menutupi pikiran kita untuk melihat rencana yang lebih besar lagi yang Allah sediakan buat kita. Dosa perlahan menjauhkan hatimu dan hatiku dari Allah. Teman-teman sekalian, tetapi hari ini kita dapat sebuah kabar baik. Dan saya harap kabar baik ini bisa kita simpan rapat-rapat di pikiran dan di dalam hati kita. Kabar baiknya adalah kita berdosa karena nggak mau dengerin Allah dan mengambil jalannya sendiri. Tapi kasih setia Allah lebih kuat dari dosa kita. Ini kabar baiknya, teman-teman. Kita berdosa karena nggak mau dengerin Allah, kita nakal, kita mengambil jalan kita sendiri, kita nggak mau dengerin siapa-siapa. Tapi kasih setia Allah lebih kuat dari dosa kita. Teman-teman, kita dapat melihat betapa kuatnya kasih Allah itu kepada kita di dalam bagian yang kita baca, renungkan hari ini di dalam pasal 2 ayat 13-19 tadi. Di dalam ayat 13 itu dikatakan seperti ini, teman-teman. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Teman-teman sekalian, ini sebuah taktik Allah untuk memenangkan kembali hati umatnya. Kata membujuk di situ, teman-teman, dipakai oleh Hosea itu merujuk pada istilah seksual sebetulnya. Jadi kata membujuk itu memiliki kandungan makna artis istilah seksual. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa lain itu memikat. Dengan kata lain bahwa Allah itu memikat kembali hati umatnya. Jadi betapa di sini kita melihat kasih Tuhan itu di luar dugaan kita, teman-teman. Dia mencari kita, dia mengejar kita, dia memikat kembali dengan 1001 cara atau lebih daripada itu. Tak terbatas cara yang Tuhan pakai untuk memikat kembali hati kita kepadanya. Memikat hati kita untuk kita bisa dapat mencintai kembali Dia. Dikatakan lagi bahwa Tuhan membawa Israel ke padang gurun, dikatakan di situ. Istilah ini atau kalimat ini merupakan sebuah gambaran di mana Allah mengingatkan Israel, umatnya, akan memori-memori indah tentang komitmen Israel dulu untuk terus hidup bergantung pada Allah. Jadi Allah itu gak pernah lelah, gak pernah letih, gak pernah capek mengingatkan umatnya tentang memori-memori masa
lalu mengingatkan tentang kasih setia Tuhan, dan mengingatkan bahwa kita pernah berkomitmen kepadanya untuk mencintai Dia sepenuh hati, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita. Allah tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita akan hal itu. Nah, teman-teman sekalian, di sini dalam bagian yang ke ayat 14 di dalam kitab kita, dikatakan di situ Allah memberikan anugerah yang bukan kawe-kawean kepada kita. Di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa Allah itu kasih kebun anggur kepada Israel. Artinya bahwa Allah masih memperhatikan kebutuhan hidup bangsa Israel. Allah masih memperhatikan dan peduli dengan hidup mereka, dengan kehidupan sehari-hari mereka. Allah kasih kebun anggur. Dan dikatakan di situ Allah mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maksudnya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita baca di dalam Yosua 7, ini latar belakang daripada kalimat ini. Yosua 7 menceritakan tentang dosa Akan, di mana di situ lembah Akor itu menjadi simbol daripada penghukuman Allah, penghakiman Allah. Dan sejak saat itu Israel hidup di dalam bayang-bayang penghakiman dan penghukuman Allah karena dosa Akan. Tetapi saat itu juga ketika Allah mengatakan aku mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan, itu artinya bahwa Israel tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang penghakiman dan penghukuman Allah. Tetapi Israel hidup di dalam pengharapan, sukacita, dan puji-pujian kepada Allah. Lalu dalam bagian selanjutnya ada gambaran yang begitu indah di mana hubungan Allah dan umatnya Israel kembali dipulihkan, kembali bersatu lagi. Kalau teman-teman lihat di dalam ayat 15 dikatakan di situ, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ada satu bahasa tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis di situ. Engkau memanggil aku suamiku. Nah, teman-teman, disinilah satu bentuk di mana Israel akan menunjukkan kembali pertobatan sejatinya kepada Allah. Dan Allah menjawabnya seperti ini, teman-teman, di ayat 18-19. Di situ dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Teman-teman, kalimat ini menunjukkan sebuah relasi yang unbreakable. Satu relasi yang gak bisa dirusak oleh siapa-siapa. Satu relasi yang gak bisa dicuri oleh siapapun itu. Inilah relasi di mana Allah dengan umatnya berhubungan dengan intim. Bukankah gambaran relasi ini kita impikan? Bukankah gambaran relasi ini sangat berbeda jauh dari relasi-relasi yang kita temukan di dunia ini? Unbreakable relationship antara Allah dengan dirimu dan diriku. Teman-teman sekalian, mari rasakan bahwa Allah itu satu-satunya kekasih jiwa kita. Allah satu-satunya orang yang mau mempedulikan hidupmu yang telah rusak, hidupmu yang telah jauh daripadanya, hidupmu yang mungkin di mata dunia kayaknya gak ada harapan lagi, tetapi Allah memberikan door of hope, pintu pengharapan itu kepada kita. Teman-teman, seorang pengkhotbah, dia pernah berkata seperti ini. The Lord loves you so much, He wants you to draw close to Him. Come closer, He says. Come closer. And you come closer and so close until you saw your reflection around the pupil of His eye. God wants to shield you and care for you. Teman-teman, kalimatnya begitu indah bukan? Di mana Allah itu begitu mencintai kita sedalam samudera. Dan Dia ingin kita melihat di biji matanya. Dan kita melihat pantulan daripada diri kita
dari biji matanya itu. Itu menunjukkan betapa dia mencintai kita. Dia ingin melindungi kita dan dia peduli dengan hidupmu dan hidupku. Itulah Allah kita, itulah Allah yang kita sembah dan kita percayai. Francis Chan pernah mengatakan seperti ini, teman-teman. The God of the universe is crazy about you. His love is the most powerful thing in the world, and He wants to give it to you so you can live for Him. Allah dari alam semesta ini begitu tergila-gila dengan kita, teman-teman. Dia tergila-gila mencintaimu dan mencintaiku, dan cintanya itu yang paling kuat di dunia ini. Apapun kita bayangkan tentang siapa yang paling kuat di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dan melalui cintanya itu dia ingin kita hidup bagi dirinya, satu-satunya, the only true God. Hanya kepada Allah satu-satunya yang paling benar, yang paling sejati bagi kita. Teman-teman sekalian, di sini kita mendapatkan sebuah kabar baik bahwa Tuhan mencintai kita semua. Terlepas daripada ketidaksetiaan kita, terlepas dari keberdosaan kita yang paling bobrok, Tuhan tetap mengejarmu dan mendekap kita kembali kepada sisinya kembali. Cinta terbesarnya dia tunjukkan melalui anaknya Yesus Kristus, teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa cinta yang paling jelas yang dia tunjukkan adalah di dalam Kristus. Di kayu salib kita melihat cinta yang lebih kuat dari dosa yang paling berat yang pernah kita lakukan. Cinta yang tidak pernah kenal lelah, mengejar, menangkap, dan membawa kita kembali ke rumah sebenarnya. Cinta yang tanpa pura-pura, cinta tanpa motivasi terselubung, cinta tanpa ada masa kadaluarsanya. Cinta Tuhan better than life, lebih baik daripada hidup, lebih baik dari kisah cinta yang pernah kita miliki. Teman-teman, masihkah kita tidak jatuh cinta kepadanya? Jika kita mendengarkan kabar baik pagi hari ini, sudah seharusnya kita menerima berita itu dan menyimpannya dalam hati kita dan merenungkan betapa Tuhan mencintai diri saya. Teman-teman, jika kita di dalam keadaan yang bisa dikatakan jatuh cinta kepada seseorang, maka kita akan berusaha keras bersama orang yang kita cintai itu. Jalan di tengah hujan itu jadi momen yang paling romantis. Kita nggak akan mikirin lagi baju kita basah, kita nggak akan mikirin lagi rambut kita basah, tidak berbentuk lagi. Yang kita pikirkan adalah bersama dengannya. Kita akan rela mengeluarkan uang kita untuk menyenangkan hatinya. Pendeknya kita akan memakai segala kesempatan untuk bersamanya. Dan gak ada hal di dalam dunia ini yang dapat memuaskan hati kita, memenuhi relung jiwa kita selain Dia yang kita cintai. Dan begitu terlebih lagi, Tuhan, Allah yang senantiasa mencintai kita. Teman-teman, saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal ini di akhir khotbah ini. Biarlah Allah menjadi pikiran pertama kita di setiap pagi. Dan suara terakhir yang kita dengar setiap malam. Biarlah Allah menjadi pikiran pertama kita di setiap pagi ketika kita bangun tidur, kita melek mata. Allah lah yang kita pikirkan pertama. Dan sebelum kita pergi tidur dengan lelap di malam hari, maka suara terakhir yang kita dengar adalah suara Allah. Dan biarlah inilah yang menandakan bahwa kita ingin hidup baginya. Di mana seluruh kehidupan kita tidak ada satu ruang pun di dalam hidup kita yang Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan di dalam seluruh hidup kita ada Tuhan di sana. Dan apa yang kita kerjakan itu
kita kerjakan untuk Tuhan. Pekerjaanmu, studimu, dan kegiatanmu sekecil apapun itu engkau kerjakan dan engkau kerjakan bagi Tuhan. Teman-teman, ingatlah di dalam setiap kegiatan aktivitasmu sehari-hari bahwa cinta Tuhan menyertai dirimu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bulan, tahun, dan seluruh hidupmu. Kasih Tuhan selalu senantiasa ada bersamamu dan bersama denganku. Dan bila berita hari ini mengingatkan kita tentang cinta kasih yang tidak berkesudahan, yang Tuhan sudah berikan kepadamu saat ini. Dan biarlah engkau menerima itu dengan penuh rasa syukur. Karena hidupmu sekarang punya makna di dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya kita diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan semakin berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan cinta-Mu Tuhan, berita yang menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Seringkali kami nakal Tuhan, kami tidak mau mendengarkan Engkau, kami memilih jalan kami sendiri. Tetapi Tuhan terus mengejar kami, menangkap kami, dan membawa kami pulang. Biarlah berita ini bukan menjadi informasi di kepala kami Tuhan, dan berhenti di situ saja. Tolonglah Roh Kudus, kami ini yang lemah. Biarlah berita ini, Injil yang kami telah dengar ini, sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Mungkin saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami ketidakgairahan di dalam hidup ini, kehilangan gairah di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, ingatkan kembali dengan berita cinta kasih-Mu ini. Cinta yang akan membakar hati mereka, cinta yang akan membangkitkan kembali gairah mereka menjalani hidup ini bagi Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak muda. Berkatilah kami di masa-masa ini. Bila cinta Tuhan yang mendekap kami, merengkuh kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ada acara apa aja sih di Force Go? Yang pertama, itu pasti ada sesi dan AWG. Ada main sama nyanyi. Ngobrol, nobar, dan lebih banyak lagi. Biaya pendaftaran berapa? Gratis sih. Sukarela aja. Cuma-cuma. Apa yang membuat Force Glow beda dari Retret? Apa itu Force Glow dan kenapa Force Glow? Perbedaannya tuh pasti kayak kalau misalkan retret kan offline kan. Nah, kalau misalkan Force Glow ini diadakan online. Force Glow diambil dari istilah iglo yang dipakai orang Eskimo untuk menghangatkan tubuh orang yang ada di dalamnya. Itu juga kita sebagai komunitas diharapkan bisa menghangatkan satu sama lain. Force Glow itu nama samaran buat retret. Jadi kalau kita pakai nama retret, kita udah pasti nggak boleh kan. Jadi kita ganti nama jadi Force Glow. Pembicara siapa aja tuh? Yang pertama tuh ada Cistelaria sama Kokian Guan. Pak Tim sama Kodani. Dan satu lagi masih kita rahasiakan. Buka hatiku, isiku dengan firman-Mu, agar jalanku berkenan padamu. Buka hatiku, isiku dengan firman-Mu, agar hidupku seturut kehendak-Mu. Oke teman-teman, sekarang kita mau memberi sedikit dari apa yang udah kita punya. Sambil memberi persembahan, kita sambil nyanyikan lagu Leaning on the Everlasting Arm. Leaning
juga akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh terus memberkati akan kehidupan dari kedua orang tua kami, kehidupan dari keluarga kami. Sehingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di GKY Puri Indah ini. Saat ini kami juga berdoa mengucap syukur kalau kami juga boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap terus bersyukur bahwa Tuhan masih terus menyediakan akan ibadah ini bagi setiap kami untuk bisa kami ikuti, untuk bisa kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara seiman kami di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, biarlah sekali lagi apa yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan pujian-pujian yang boleh kami naikkan, ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini boleh mendatangkan berkat juga bagi setiap kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tetap terus memimpin dan menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa buat teman-teman yang belum mendaftar dan mengikuti acara Force Glow kita, saya mau mengingatkan bahwa untuk pendaftaran ini waktunya tinggal terakhir adalah di tanggal 30 Mei. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan segera mendaftar. Bisa dengan cara mencari linknya di IG Korem kita. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai, silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sing until my voice won't let me. As thunders roar, I'll shout your praise.
Oh, your love. I'll lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. You reign forever. You lift it up. I lift your name higher and higher. I sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. And you